Zikir adalah merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jelas ini adalah merupakan zikir perintah Allah. Kalau kita berzikir, pantaslah sebagai orang yang beriman. Lah orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, pantaslah sebagai orang yang tidak beriman. Sebentar lagi kita akan melaksanakan zikir akbar. Bapak Ibu, para hadirin yang hadir di dalam majelis berzikir ini, Bapak Ibu adalah merupakan orang-orang yang merupakan tamu-tamu Allah yang sangat terhormat. Tidak ada tamu yang melebihi pangkat dan derajatnya daripada menghadiri majelis berzikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir di dalam majelis berzikir untuk berzikir, yarfa'ullahu darajatuhu fil jannah, akan diangkat nantinya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan prioritas yang sangat mahal dari Allah. Apa itu? Inda'ahu astajabahum. Kalau mereka meminta kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Wa inistaghfaruhu ghafarallahu lahum. Kalau mereka minta ampun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok berzikir adalah dihampiri malaikat-malaikat Allah. Untuk itulah Bapak Ibu, mari kita berbanyak, kita memohon kepada Allah. Nabi kita pernah mengatakan 3 hal doa seseorang yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah doa orang-orang yang didolimi oleh seseorang. Yang ketiga adalah doa oleh seorang pemimpin yang adil. Untuk itu saya yakin Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama kita mohon kepada Allah, satu dikabulkan. Insya Allah doa kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan rahmat kepada kita. La yaq'udu qaumun yadhkurullaha ta'ala illa khafathumul malaika wa khasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah takrahumullahu fi man 'inda. Setiap kelompok orang-orang yang berzikir kepada Allah akan dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Allah akan turunkan keberkahan dan rahmatnya, serta Allah akan memanggil mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Untuk itu Bapak Ibu, dalam hadis innalillahi malaikatan sayarin, ada petugas-petugas kelompok malaikat Allah yang ditugaskan hanya untuk mencari orang yang berzikir kepada Allah. Setelah malaikat-malaikat itu menyaksikan mereka yang berzikir, zikir setelah selesai disaksikan, setelah bersurat, malaikat ditanya oleh Allah, wahai malaikat, orang-orang yang berzikir itu apa yang mereka kerjakan? Ya Allah, mereka berzikir kepadamu, wa yaskuruna wa yahmaduna wa yusabbihuna. Ya Allah, mereka berzikir kepadamu, mereka mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Ketika Allah memberikan pertanyaan kepada malaikat dan malaikat menjawabnya seperti itu, maka Allah berfirman, ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku bahwa seluruh orang yang berzikir itu akan aku ampuni dosanya, serta akan aku kabulkan seluruh harapan dan permohonannya. Satu malaikat yang usul kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau ada satu hambamu yang hadir di dalam masjid berzikir, lalu orang itu tidak bertujuan untuk hadir untuk berzikir padamu, apakah orang itu tetap akan memperoleh ampunan darimu ya Allah? Allah berfirman, qaumun la yasqa bihim, siapapun yang hadir di dalam majelis berzikir
Mereka tidak akan celaka alias diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berkumpul di masjid yang sangat besar ini, kita bersama-sama berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir banyak kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menjadikan ketentraman kita. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menghapuskan kotoran kita. Kalimat la ilaha illallah yang bisa dapat memperoleh ampunan dari dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita pernah bersabda, barang siapa yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dibebaskan dari 4.000 dosa besar. Ketika sahabat menanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak memiliki dosa sebesar itu? Rasulullah menjawab, akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang tua dan keluarganya serta para tetangganya. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita tanya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara-saudara kita serta tetangga-tetangga kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok berzikir adalah merupakan taman surganya Allah. Karena ketika Nabi kita pernah mengatakan, dan apabila kalian sedang berjalan-jalan lalu menemukan kebun surga, hendaklah kalian bergabung. Sahabat menanya, ya Rasulullah, apakah yang namanya kebun surga itu? Yang namanya kebun surga itu adalah kelompok orang-orang yang berzikir kepada Allah. Bangkitlah kalian dengan dosa-dosa yang akan diampuni serta akan diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama kita mohon kepada Allah. Pertama, agar kita ditetapkan iman dan Islam, agar kita diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk beribadah, agar kita diberikan taufik untuk beribadah. Al-Fatihah.